Ya, hari ini temanya bagus sekali ya. Jangan ada yang kalau tidak tugas, mendingan duduk di sini saja, dengarkan firman. Karena yang bikin kita berubah bukan pelayanan-pelayanan kita ini loh, tapi firman Tuhan. Itu sebabnya putuskan setiap kali firman, pastikan kamu mendengarkannya. Kenapa dulu saya bilang tim musik kalau boleh main nggak boleh keluar ya, tahu nggak? Masalah yang banyak terjadi itu di pemusik, karena gini, habis mereka melayani, mereka keluar, mereka nggak mendengarkan firman. Akhirnya apa? Hidup mereka tuh jadi rapuh. Ya, jadi pastikan Anda duduk, kalau bisa di sini aja nih. Daru, ayo duduk sini, jangan jauh-jauh. Ya, Debbie, biasakan kita mulai begitu ya. Kalau nggak tugas silakan. Duduk situ masih ada kosong, di depan masih ada kosong. Sini Daru depan, duduk sama. Nah, kalau Anda lagi berjuang dalam proses berubah, saya pikir setelah belajar tentang disiplin the mind, ini sangat bagus banget loh. Kalau kamu mau berubah. Karena banyak orang pingin berubah, tapi kenyataannya nggak berubah-berubah, betul? Pingin sih berubah, mau sih berubah, bahkan sungguh-sungguh loh berubah, pingin berubah, tapi kenyataannya nggak berubah. Pasti ada sesuatu. Ya, waktu saya belajar disiplin the mind ini, saya menemukan kunci utama untuk orang berubah. Nggak ada jalan lain. Ya, jadi bilang kiri kananmu, kalau kamu udah lama nggak berubah, ini bagus buat kamu, bilang. Amin ya. Sebab beberapa orang datang kepada saya konseling bilang, gimana ya caranya, gimana? Kayaknya saya udah ajarkan deh semua cara. Tapi kenapa ya keadaan gak berubah? Ternyata ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak tepat dikerjakannya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu firman Tuhan supaya kita rohani hari ini ya. By the way, minggu depan yang bicara di tempat ini tuh Ibu Aling. Jadi siapkan hati ya. Saya yakin dia sudah susah mendengarkan firman. Oke, standar kita sih bukan standar apa ya yang tinggi-tinggi. Pokoknya kamu sharingkan apa yang kamu lakukan saja. Yuk kita baca 2 Korintus 10 ayat 4-5, 3, 2, 1. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau highlight yang terakhir saja itu. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seringkali kita, ini yang kita bilang tadi. Tahu nggak, kata menawan di sana itu bukan sekedar dipegang, dikuasai, tapi ada kata yang begini, ditaklukkan. Jadi kalau Anda sedang menawan sesuatu, artinya begini, bahaya kalau dia lepas. Seperti kemarin saya bagus sekali ya sharingkan waktu di tempat lain. Dia bilang, ini seperti tahanan perang. Tahu Anda resikonya kalau tahanan perang itu keluar? Wah, bukan cuma chaos. Dia akan membalik menyerang kita dan membunuh kita. Itu sebabnya waktu Tuhan bilang gini, kami menawan segala pikiran. Pikiran-pikiran apa? Yang tadi tuh ayat 3, 4 ya, dan 5 yang dibangun keangkuhan, kesombongan, apalagi semua sifat-sifat kita yang tidak baik, itu kita tawan. Dan menaklukkannya kepada Kristus, bukan kepada kita loh. Kalau kepada kita namanya sugesti. Saya pasti bisa, karena saya tahu saya pasti bisa. Nah, itu kita menawan, tapi dengan kekuatan kita. Makanya gagal terus. Ingat ya, proses untuk berubah ya. Kita rindu mengubah kebiasaan. Kebiasaan kita nggak pernah bisa berubah kalau kamu hanya mau mengubah kebiasaanmu. Ya, ini soalnya hari ini banyak sekali yang mau disampaikan. Sampai jam 12. Jadi yang mau merencanakan makan sama teman-teman, makan siang batalin aja karena ini lama ya. Nah, amin. Semua kita rindu pingin berubah, betul ya. Saya aja rindu berubah, tapi ada titik-titik kenapa saya sudah berubah ya? Karena saya pingin mengubah kebiasaannya. Padahal kebiasaan itu terjadi, ada proses, ada pola yang harus dikerjakan dulu. Contohlah ini ya. Kita punya banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya nggak tahu apa Anda di situ. Sebutlah di situ. Pemarah, gampang tersinggung,
gosip, suka bohong, suka cari alasan, makan berlebihan, pemabuk, suka menyenangkan orang lain, asumsi, takut gagal, dikuasai khawatir, suka ngutang. Coba, itu berarti penting. Setiap kali yang ditulis penting, nah coba tanya sama kiri kananmu, kamu yang ada di situ ada berapa bilang, coba tanya. Loh ini kita tahu sebenarnya, ini gak baik kan, tapi kan kita bikin juga, betul ya? Ini pencerahan ini kemarin waktu duduk sama Roy sama Valen, ya, pingin si Dad katanya, tapi udah janji si Dad, karena ada yang salah ternyata. Kalau kita mau mengubah kebiasaan kita besok saya nggak mau lagi bikin begini, saya yakin kita akan tetap bikin begitu. Kenapa? Dasarnya bukan dari situ. Amin ya. Cobalah inventory dulu nih, mana yang kamu pingin tinggalkan nih. Ada kan orang gampang tersinggung ya. Kok gitu aja kamu tersinggung? Kita juga heran, kenapa ya? Padahal kan nggak ini banget ya gitu ya. Tapi kenapa bisa tersinggung? Ah ini perhatikan di sini. Ingat ya, firman itu punya kuasa untuk mengubah kita. Ya, firman itu punya, nanti kalau baca di firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan, semua firman ini diilhamkan untuk apa? Saya jadi ingat lagi firmannya. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kalau ada kata memang itu berarti fakta yang nggak bisa dibantah. Ya, kalau ada setiap kali Anda baca dengar firman ada kata memang, berarti faktanya nggak bisa dibantah. Apa itu? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kalau udah gereja bertahun-tahun tapi kelakuan nggak berubah, berarti ada yang salah nih. Karena fakta yang nggak bisa dibantah, semua firman yang diberikan Allah itu tujuannya ke sana. Amin. Lo ikut Tuhan tapi kok nggak bergairah ya? Tapi malah kehidupan malah makin buruk, berarti ada yang salah. Amin. Amin. Mau cepat selesai? Ya banyak amin lah. Kalau enggak makin lama. Amin ya. Ini semua yang kita hadapi. Sebenarnya ini enggak sih masalah kita? Hah? Saya mau kasih tahu, ini bukan masalah kita. Masalah kita bukanlah di masalah kita, tapi di pikiran kita. Ngerti enggak maksudnya? Masalah kita itu bukan di masalah kita, tapi di pikiran kita. Amsal 23 ayat 7a berkata begini, dalam terjemahan sing-sing. Karena seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikian pula dia. Sebenarnya masalahnya adalah dalam pikiran kita. Itu sebabnya kalau mau mengubah kebiasaan kita, ubah dulu cara berpikir kita. Selama cara berpikir kita nggak diubah, masalah kita, kebiasaan kita pasti nggak berubah. Amin. Masalah-masalah yang seperti tadi, ini kan terjadi nyata dalam hidup kita semua, betul? Pemarah. Alkitab udah bilang enggak? Jangan marah loh. Karena Allah tidak mengerjakan apa-apa dalam kemarahan kita. Gampang tersinggung, suka ngegosipin. Ini masalah di jemaat loh, masalah di kita semua. Suka ngomongin orang. Padahal enggak ada gunanya loh. Asumsi. Kemarin itu kami lagi bukan bermasalah ya, lagi konflik dengan seseorang. Jadi malam saya WA dia. Dengan pertanyaan sederhana, saya mau ketemu dia. Karena saya udah lihat hampir 1 bulan ini gak ada komunikasi. Saya WA. Saya bilang boleh gak besok ketemu jam sekian, sekalian makan siang ya. Di telepon gak diangkat. Bukan 1 kali, 2 kali. Habis itu di WA gak dibalas. Bisa asumsi gak? Oh iya bisa asumsi, jangan-jangan bener loh dia, betul ya? Oh untuk meyakinkan saya telepon lagi, nggak diangkat. Oke deh nggak apa-apa, mungkin nanti malam dia baca WA saya, pagi dia balas. Seperti biasanya dia pagi suka kirim WA, betul? Pagi nggak ada, WA saya tetap nggak dibaca, terus saya telepon juga nggak diangkat, timbul asumsi. Saya hampir terjebak untuk berasumsi sama orang itu. Tapi yang saya jaga itu tadi ya, masalah kita bukan di masalahnya,
Tapi di pikiran kita, saya memutuskan untuk tidak cerita dulu sama siapapun. Termasuk sama istri saya. Baru setelah dibalas WA-nya, berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata welcome sekali. Saya baru cerita, lihat ya bahayanya asumsi. Kalau sebelum dia jawab, saya cerita ke orang-orang akan sepengaruhi seperti pikiran saya. Padahal belum tentu seperti itu. Hal kecil, tapi kita bisa membunuh orang, menghancurkan karakter orang dalam pikiran kita. Amin. Itu sebabnya kebiasaan asumsi itu harus dihancurkan. Jangan pernah berasumsi. Tapi kita nggak bisa hindari kan berasumsi ya. Kenapa? Terjadi dalam hidup kita hari-hari. Betul? Teman kita nggak hadir, nggak kasih kabar, kita bisa asumsi nggak? Oh dia lagi marah kali, lagi kesel kali sama pelayanan. Semuanya bisa asumsi. Tapi keputusan itu bukan ada di orang. Keputusan itu ada di kita. Keputusan itu ada di pikiran kita. Itu sebabnya kita harus menang dengan hal ini. Amin. Kita nggak boleh kalah. Sebab ini ingat sekali lagi, masalah kita bukanlah di masalah kita, tapi di pikiran kita. Dan saya mau katakan, Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan itu punya masalah sama pikiran kita. Christ in you, Kristus dalam kamu. Sadar nggak itu? Halo? Kristus tinggal dalam kamu loh, nah. Makanya tadi nyanyikan, betul? Saya baru ingat, saya lirik-lirik dia nggak lihat. Waktu kamu sadar Kristus ada dalam kamu, kira-kira apa yang sih dilakukan Kristus itu di dalam kamu? Bukan hanya gitu, ya saya tahu Kristus ada dalam saya. Kira-kira apa yang dikerjakannya dalam kita? Hah? Ini saya tanya, ini kok malah diam sih? Lah kita kan bilang kan ada Kristus, ada Tuhan dalam hidup saya. Kira-kira apa yang dia kerjakan di dalam kita gitu loh. Saya yakin sekali dia mau mengubah cara berpikir kita. Dia nggak ubah masalah kita. Karena Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita. Tuhan punya masalah dengan pikiran kita. Amin. Bahkan saya masih tahu ya, Tuhan itu nggak tertarik mengubah masalah kita loh. Tuhan sangat tertarik mengubah cara berpikir kita. Sebab kalau cara berpikir kita dirubah, tidak ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan. Jangan berpikir tahun ini masalah saya ini selesai dan tidak akan pernah ada lagi masalah ini. Kamu sedang bermimpi. Selama kamu hidup, kamu pasti punya masalah. Amin. Selama kamu bernafas, kamu punya masalah. Buat saya bahkan gini, tidak pernah ada selesai masalah. Tapi belajar dari setiap masalah, itulah yang harus kita kejar. Karunia itu diberi, tapi karakter itu diproses. Amin. Karunia itu diberi. Anda pintar jadi SL, main musik itu pemberian Tuhan. Tapi soal karakter, tidak ada jalan lain, diproses. Lewat apa? Masalah demi masalah. Jadi kalau hari ini bilang, Pak saya masalahnya banyak banget. Keren. Berarti apa? Karaktermu akan jauh lebih keren. Jangan tengking-tengking masalah. Makanya di sini nggak boleh tengking-tengking masalah. Yang ditengking itu setan. Amin. Orang itu bukan setan. Coba kira-kira kamu itu bilang, kamu itu bukan setan. Jangan ditengking-tengking. Suami jangan tengking istri ya. Istri jangan tengking suami. Keluar setan. Amin ya. Loh iya, bertahun-tahun ya. Saya lihat Lydia bertahun-tahun. Ibadah sendiri. Kerinduannya ada nggak bersama suami? Ada lah. Tapi itu masalah untuk membentuk Lydia. Kalau kita fokus, kenapa ya suami saya nggak mau ibadah? Menyesallah kamu dalam hidup. Amin. Yang selalu menyalahkan orang lain ketika masalah datang. Saya mau kasih tahu, tidak ada pertumbuhan yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kau bilang gini, belajar apa aku Tuhan dari masalah ini? Keren, kamu pasti ada orang-orang yang hebat. Amin. Kita udah bosan lah dengar cerita-cerita tentang Tuhan dari orang lain. Mari kita jadi cerita tentang Tuhan buat orang lain. Amin ya. Iya kita udah capek lah. Oh katanya tuh Tuhan dahsyat. Dari mana kamu tuh? Teman saya kemarin bersaksi. Kamu gimana? Belum sih. Bahkan waktu masalahmu belum beres pun Tuhan ada di sana loh. Kamu pikir Immanuel itu ada? Artinya apa? Allah bersama kita. Berarti kalau ada masalah ada bersama kita enggak? Harusnya kita kan ngobrol sama dia loh ketika masalah kita datang. Tuhan mau ngajar apa ya saya ya tentang hal ini?
Bukan kenapa saya punya istri kayak gini. Bukan itu masalahnya. Makanya salah kita, betul? Iya dong, kenapa? Tuhan, kenapa saya punya suami yang begini, yang gak rajin ke gereja, gak mau datang ibadah? Itu bukan masalah Tuhan. Masalahmu bisa gak pikiranmu tetap benar. Amin. Walaupun salah pilih, tapi jangan lupa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bukan. Saya mau kasih tahu ya. Dulu saya menertawakan ini seperti ini excuse aja. Tahu nggak kebaikan terbesar yang kita bisa terima itu di Roma 8:28. Bahkan saya mau bilang kebaikan itu adalah ibu dari segala kebaikan yang lain. Masalahnya kan kita nggak sampai ke sana tuh. Harusnya kan waktu kita tahu, aku tahu Tuhan, pasti ada kebaikan Tuhan. Kalau ditanya, apa kebaikannya? Aku belum tahu, tapi pasti ada kebaikan Tuhan. Itu sebabnya aku nggak boleh curiga sama Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan loh. Amin. Kok udah begini-begini, keadaannya begini. Berarti kamu curiga sama Tuhan. Tahu nggak waktu kamu bilang ini, aku ini nggak bisa apa-apa. Itu bukan sekedar perkataan, kamu sedang merendahkan Tuhan loh. Artinya kan Tuhan gak becus lah ciptain saya seperti ini, makanya saya gak bisa apa-apa, betul? Padahal kita diciptakan segambar dan serupa Dia, betul? Kenal orang ini? Saya juga gak kenal sih. Setelah belajar saya jadi kenal, ya. Namanya Sir Roger Bannister. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ya, dia dulu itu bertahun-tahun bahkan ratusan tahun dikatakan gini, tidak ada orang yang bisa berlari cepat di bawah 4 menit. Apa yang dilakukannya? 6 Mei 1950 di Oxford, dia berlari untuk 1 mil, itu 1 mil itu dia 4 kali putaran. Dia ternyata bisa menyelesaikan 3 menit 59,4 detik. Semua para ahli atletik bilang, gak mungkin rekor ini bisa dipecahkan yang 4 menit. Hanya 4 menit batasnya. Tapi dia bilang ini, aku bisa, aku percaya. Lihat ya, ini kekuatan dari cara berpikir. Waktu kamu bilang, mungkin gak ya? Gitu. Tahu gak perkataan itu? Kamu sedang bilang, Tuhan itu gak bisa melakukan apa-apa. Mungkin gak ya Tuhan tolong saya? Mungkin gak ya Tuhan sembuhkan saya? Waktu kamu berpikir begitu, kamu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mindset itu harus dibuang. Dia bisa, dia bilang tidak pernah ada, ratusan tahun tidak pernah ada yang bisa di bawah 4 menit. Tapi ternyata dia membuktikan dengan latihan yang sungguh-sungguh, dengan membangun pikiran yang kuat. Makanya saya gak percaya orang gak bisa berubah. Gak percaya saya. Kalau kau bilang aku udah begini gak bisa berubah. Kamu yang bilang kamu gak bisa berubah. Tuhan bilang kamu bisa berubah. Persoalannya kamu lebih percaya sama perkataan kamu daripada perkataan Tuhan. Hidup saya akan begini-begini aja. Saya bilang hidupmu akan begini-begini aja. Hidupmu pasti hari-hari ke depan akan jauh lebih baik. Pertanyaan saya, kau punya percaya gak? Kalau kamu percaya, apa yang mendasarinya kamu percaya? Jangan lupa kita segambar serupa Allah. Harusnya itu udah menunjukkan dahsyatnya kita, amin. Justru kedahsyatan yang kita punya untuk membangun, kita banyak pakai untuk menghancurkan. Makanya gak heran, hidup jadi susah. Amin. Jadi susah ngomongnya ya. Terlalu berat ya? Enggak lah ya. Dia bisa mengerjakan itu, karena gini, dia bilang pasti bisa. Oh bukan mensugesti diri, aku kuat, aku mampu. Hati-hati dengan New Age ya. New Age juga mengajarkan, aku bisa karena di dalamku ada raksasa, ada Raja Wali, ada raksasa. Pasti lihat Gideon. Kita ditanamkan, itu pikiran loh. Itu ajaran New Age, enggak. Kita bisa karena ada Tuhan yang memampukan kita. Amin. Bukan karena kepintaran, kehebatan, tapi karena ada Tuhan. Makanya gini, hati-hati sama perkataan yang mau keluarkan dari diri kamu. Sebab apa yang ada, yang keluar dari mulutmu, itu sebenarnya berasal dari hatimu. Amin ya. Apa yang ada di hatimu, nah, itulah perbendaharannya. Nah, mari kita lihat dulu. Amsal 4:23 berkata gini, kita ayat favorit. Yuk kita baca, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemarin diskusi sama Valen, sama
Roy, hati itu di mana ya? Hati itu di mana? Di sini mah jantung. Di mana hati ya? Itu organ. Masa Tuhan taruh kita di organ? Bagaimana yang transplantasi hati? Hatinya udah kacau dong berarti ya. Saya cuma bilang gini, coba lihat reaksi orang kalau dia lagi stres. Apa yang dia pegang? Apa yang dia pegang? Karena memang dalam bahasa lain, today English version, aduh mantap ya. Terjemahannya bilang begini, be careful how you think, berarti itu bicara pikiran. Ya, dia bilang gini, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Waduh. Makanya gini, kenapa kita nggak berubah? Sederhana, pikiran kita nggak berubah. Kalau udah mengerti ayat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, hati-hati dengan cara berpikirmu. Cara berpikirmu jahat, tindakanmu pasti jahat. Cara berpikirmu salah, tindakanmu salah. Tapi kalau cara berpikirmu benar, tindakanmu pasti benar. Itu prinsip yang universal. Coba deh, ingat kebodohan-kebodohan yang kita bikin. Kenapa? Karena cara berpikir kita dulu salah. Waktu menikah sama istri, saya pikir, toh nanti saya akan menikah juga. Akhirnya kayak mau bikin dosa. Kita nggak pikirkan akibatnya. Cara berpikir yang salah, tindakan salah. Makanya kami banyak masalah dalam pernikahan. Oh bukan berarti kita tengking-tengking masalah. Bukan tadi ya, bukan. Kalau kita udah benar, berbahagialah, kata Yakobus, betul? Anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Itu pencobaan bukan karena kita berbuat dosa, bukan. Kita benar tapi kita dicobai. Kita benar tapi masalah tetap datang. Karena tujuan di situ pencobaan yang kamu hadapi itu disebut perasmos. Hanya untuk menunjukkan apa di dalam kamu. Amin. Kamu gak pernah tahu siapa saya sebelum kamu lihat pencobaan-pencobaan datang. Oh iya, kamu ini alat untuk melatih saya. Ya, nyebelin gitu. Amin. Amin. Ibadah datang semau-mau. Tapi kan saya harus jaga, pikiran saya harus supaya benar. Saya harus bilang gini, mungkin macet kali. Ya, betul? Ya apalagi nggak lapor-lapor, kamu tuh ngajak saya berpikir-pikir jahat loh. Bisa jahat nggak pikiran saya kalau kamu kasih tahu? Makanya kenapa Anda perlu informasikan kami, tolongi juga kami supaya kami nggak berpikir yang aneh-aneh. Amin. Gitu. Saya kalau udah lihat perempuan laki-laki mulutnya maju-maju, waduh, bahaya ini. Baru kenal sebentar, tapi udah bisa ngomongin orang lain. Aduh, saya nggak terharu loh. Sebab baru kenal, dia udah bisa ngomongin, itu Pak, wow. Berarti begini, satu kali dia kan bisa ngomongin saya sama orang lain. Jangan merasa, senang deh Pak, dia mau percaya sama saya ceritakan orang lain. Hati-hati loh. Kamu juga bisa diceritain kepada orang lain. Seperti dia menceritakan orang lain kepada kita, padahal kita nggak kenal. Amin. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Makanya pikiran kita ini harus penuh sama firman. Amin. Baca firman itu bukan sekedar bangun pagi baca firman. Bukan itu. Tapi mengisi terus pikiran kita supaya nanti kalau ada tantangan, masalah, respon kita, respon firman. Kalau gini caranya pelayanan, saya nggak mau pelayanan lagi. Itu cara berpikir apa? Nggak ada di firman begitu. Betul ya? Sekalipun saya nggak dihormati, sekalipun saya nggak diapresiasi, sekalipun saya banyak salah dalam pelayanan, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Itu firman. Makanya responnya jadi berbeda, betul? Amin ya. Nah itu sebabnya pikiran manusia, Alkitab menunjukkan ada dua jenis pikiran. Yang pertama, pikiran di kepala kita, di otak kita. Yang kedua, pikiran di dalam hati kita. Amin ya. Jadi pikiran itu enggak hanya di kepala kita saja, tapi di hati kita.
Ini yang kita harus sadari. Makanya kalau disuruh jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di hatimu banyak cara berpikir yang salah. Kalau kamu nggak benar-benar menanamkan pemikiran yang benar. Jadi mudah nggak mengubah kebiasaan kita? Mudah. Jangan kebiasaannya diubah. Kemarin ngobrol, apa contohnya kemarin ya Roy, soal mengubah kebiasaan. Contoh lah, kita tidak mau jahat sama istri. Kita mau mulut kita nggak kasar sama istri. Kenyataannya kasar nggak? Kasar kan? Karena udah janji, nggak mau kasar, kasar juga. Nggak mau marah, kasar juga. Nggak mau ngomong, gue nyesel kawin sama lo, tapi ngomong juga. Pertanyaannya kenapa? Karena cara berpikirnya nggak dirubah. Ubah dong cara berpikirnya. Mana handphonemu? Rela nggak kalau saya banting? Kalau kamu bilang rela, saya banting. Kenapa kamu nggak rela dibanting? Kan kamu bisa beli lagi. Loh, nanti Tuhan memberkati kamu. Isinya kamu bisa transfer. Ya bilang dulu, nih transfer, ini ya, kamu transfer datanya nanti saya banting. Loh, enggak dong, ada reasonnya. Reason itulah yang membuat kamu nggak mau dibanting. Tapi bukan reason kayak tadi, oh nggak apa-apa, gue bisa beli lagi kalau hancur. Itu bukan alasan. Kenapa kamu nggak mau nih dibanting? Karena cara berpikir kamu tentang handphone ini akan mengubah reaksi-reaksi kamu terhadap handphone ini. Karena cara berpikir kamu tentang suami, tentang istri, itu akan berubah cara memperlakukan istri dan suami. Kenapa kamu nggak mau dibanting? Hah? Karena ini penting buat saya. Bukan soal isinya, bukan saya nggak bisa beli lagi. Ini penting buat saya. Sehingga waktu orang bilang banting, enggak. Kecuali Roy. Karena buat dia ini nggak penting. Karena bukan punya dia nggak perlu keluarkan harga untuk ini. Betul. Cara berpikir kamu tentang handphone ini, itu akan mengubah cara kamu memperlakukan handphone ini. Cara kamu berpikir tentang pasangan kamu, itu akan mengubah cara kamu memperlakukannya dia. Sama gini, cara kamu berpikir tentang Tuhan, itu akan mengubah cara berpikir kamu, bagaimana kamu memperlakukan Tuhan. Cara berpikir kamu tentang pelayanan, itu akan mengubah cara pelayanan kamu. Kalau kamu nggak ubah, mau bilang ya, sampai kapan pun semuanya tidak akan berubah. Istilah saya, sampai ayam tumbuh gigi, nggak mungkin berubah. Bisa diubah, tapi ubah dulu cara berpikir kita. Saya tidak mau selingkuh, tidak mau lirik perempuan lain, bukan karena saya nggak takut Tuhan, karena saya sangat menghargai istri saya sangat menghormati Tuhan. Saya nggak gini, kalau saya tiap ada godaan-godaan itu, saya nggak bisa. Amin. Saya tidak punya lagi untuk daya gini, saya mau sama dia, nggak bisa. Ingat itu baik-baik. Makasih. Itulah sebenarnya yang kita bangun. Pekerjaanmu bisa nggak berubah? Ubah dulu cara kamu melihat pekerjaanmu. Pekerjaanmu bukan sekedar kamu mengisi kampung tengah, supaya ada makan di rumah, supaya saya bisa bayar listrik, bayarin dan sebagainya. Bukan. Pekerjaan itu adalah panggilan buat hidup kamu. Makanya kata bekerja itu nanti kalau lihat ya di Kejadian, abuda, ibadah. Betul? Makanya bekerja itu ibadah. Kita yang ada kebenarannya kita nggak bikin, yang di sana nggak ngerti kebenarannya, mereka bikin loh. Uang, bagaimana kau melihat uang? Itu akan menentukan cara bertindakmu terhadap uang. Bagus ya, mahal.
Begitulah cara kamu melihat uang. Padahal kamu butuh loh. Oh kamu nggak butuh, tapi istrimu butuh. Mahal, mahal, mahal. Waktu kita bilang mahal, kita nggak mau. Sebenarnya kita sedang mementingkan diri kita sendiri. Harusnya kita bilang, kamu suka sayang? Bener, kamu suka. Buat apa ini. Udah, uang papi sih pas-pasan, tapi ambil. Haleluya. Sayang pelayanan kita bolak-balik nih. Capek ya kalau kamu bolak-balik ya. Iya, nginep aja yuk, nginep. Uangnya, ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, aduh ini bisa buat ini. Udahlah, yang gue bikin gak jahat kok. Yang gue bikin bagian dari firman kok, menghormati hidup bijaksana. Masa Tuhan gak perhitungkan? Amin. Cara berpikir kita yang paling penting. Di kantor hari ini banyak tekanan. Cara berpikirnya yang penting. Kamu gak akan mati karena tekanan, tapi kamu akan mati karena cara berpikirmu yang salah terhadap tekanan. Maka itu saya sama istri termasuk yang marah gini. Kalau orang-orang sedikit menyerah gitu. Betul deh. Kadang-kadang kami harus tahan diri. Sebenarnya cara berpikirnya diubah. Jadi gimana dong tindakan atau kesadaran pikiran kita supaya benar. Ini ya intinya. Ini supaya benar nih. Yang pertama, mari kita lihat ayat sudah tadi dibaca sama Pak Gembala. Ayo 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Mau berubah? Dia udah jelasin loh di sini. Apa katanya? Berubahlah oleh pembaharuan budi, nggak ada yang lain. Bukan mengubah kebiasaan. Oh saya biasanya kasih persembahan cuma 10.000. Saya mau ngubah kebiasaan saya mau 50.000 deh. Saya mau 100.000. Percayalah 3 kali kamu bikin itu, habis itu kamu berhenti, kembali 10.000 lagi. Karena nggak ada yang mengubah cara berpikirmu tentang memberikan persembahan. Makanya Bapak Ibu teman-teman belajar. Kalau saya memberikan persembahan itu kenapa? Oh iya ini loh termaksudnya, ini sebagai tanda ucapan syukur saya sama Tuhan. Saya memberikan persembahan karena saya berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Ini korban yang saya bisa bawa setiap kali saya datang ibadah sama Tuhan. Pasti berbeda dong. Korban ikan, korban kambing, korban kerbau. Mana apinya yang menyala lebih tinggi? Masalahnya kalau gede korbannya, gede biayanya. Jangan hanya bikin tanpa pengertian. Kamu akan tersesat. Sehingga gini, nanti orang lihat, kok dia 50.000, aku cuma bisa 5.000 ya. Kamu merasa persembahanmu gak layak. Waktu Yesus ada melihat janda miskin memberikan persembahan. Tahu statement yang keluar dari mulutnya? Dia memberikan lebih daripada yang lain. Dia memberikan semua apa yang ada padanya. Oh ya terang aja dong dikit. Kan gitu pikiran kita tuh. Nah, itu pikiran setan tuh. Buat dia itu semuanya, itu segala-galanya. Kalau cara berpikir kita dirubah, cara kita juga pasti berubah. Amin. Itu sebabnya pikiranmu menentukan perubahan hidupmu. Oke? Ayo tanamkan. Pikiranmu menentukan perubahan hidupmu. Metanoia, pembaharuan budi, itu yang harus kita kerjakan. Dan pembaharuan budi itu nggak dapat dari kata-kata bijak. Amin. Nggak dapat dari motivator. Kita kan hanya dapat itu dari firman Tuhan. Makanya umatku binasa karena nggak punya pengetahuan akan firman. Umatku jadi bodoh. Cek juga nih, coba ya. Setiap minggu kamu persembahan berapa? Cek dengan kebenaran. Apalagi yang kemarin tinggi sekarang dikurangin. Mulai takut. Saya ini bukti sama istri, kami gak kerja. Bertahun-tahun gak kerja, sejak tahun 2012 memberhentikan pekerjaan.
Bukan karena udah tahu tujuan, belum tahu tujuannya. Tapi Tuhan bisa tuh bikin apa saja. Oh, Pak Gideon Bu Ica kan ada anak-anak rohani. Sekarang, dulu mah nggak ada. Pernah ngerasain susah? Pernah. Menderita? Sering. Hidup pas-pasan itu jadi gaya hidup. Ada nggak cerita di dalam? Ada. Tapi hati selalu bilang gini, nggak mungkin kita kayak gini selama-lamanya. Cuman nggak tahu kapan terjadi. Tugas saya bukan menunggu kapan terjadi. Tugas saya adalah mengerjakan apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Udah. Itu sebabnya kalau waktu saya mengerjakan apa yang Tuhan mau, fokus saya bukan masalah saya. Amin. Kalau fokus sama masalahmu, emang masalahmu berubah? Dulu satu orang pekerja tuh di tempat yang lama kepahitan sama saya. Gara-gara waktu kita mau rapat dia pulang. Saya bilang, Pak kenapa pulang? Anak saya sakit. Terus saya bilang dong dengan lugunya, emang kalau Bapak pulang anaknya sembuh? Dia lapor, dia kepahitan sama saya. Nggak ada kemanusiaannya, nggak ada pedulinya, orang udah sakit malah disuruh ngomong begitu. Padahal itu bercanda doang. Sama dulu waktu belum kerja nangis-nangis, Tuhan buka kerjaan, begitu kerja nggak punya waktu. Kenapa udah jarang ibadah? Aduh pekerjaan sekarang sibuk. Sini saya doakan supaya kamu berhenti kerja. Kan karena pekerjaan kan jadi sibuk ya. Ya kita doain aja supaya nggak sibuk lagi. Padahal prinsipnya yang benar, cara berpikirnya yang harus dibangun adalah gini. Kalau saya diberi banyak, dituntut banyak, gitu dong. Karena pekerjaanmu nggak menghilangkan tanggung jawabmu. Prioritasmu tuh nggak menghilangkan tanggung jawabmu. Saya diberi banyak, maka saya akan dituntut banyak, itu hukum. Jadi karyawan, tuntutannya nggak banyak, jam 9, jam 5 pulang. Begitu kamu naik, jadi kepala cabang, kayaknya nggak sempat napas. Tapi bukan berarti lo nggak boleh ikut pemuritan, jangan ngomong gak ikut pemuritan. Padahal saya lagi ngarah ke sana, saya lihat di sini aja. Padahal arahnya ke sana. Nah, betul. Padahal teknologi udah canggih kan. Bisa kok. Apalagi yang paling nyebelin ya. Kenapa gak datang? Suami saya lagi pergi. Lu gak bisa naik Grab? Ya cara berpikir itu ya bikin kita jadi bodoh. Kalau cara berpikir kita gak punya, kreativitas gak ada, inisiatif gak ada, langsung menyerah gitu. Aling dulu masih begitu tuh. Dulu, sekarang naik motor ada nggak? Pergi naik motor. Lu bayangin aja Cina naik motor kan, putih naik motor, motornya warnanya gelap. Gue tahu kadang-kadang dia nyampe keringetan semua, gitu. Loh, karena tanggung jawab itu. Makanya kalau dia mengerjakan tanggung jawabnya, Tuhan nggak takut memberikan lebih. Percayalah sama saya. Kalau kamu hitung-hitungan sama Tuhan, berarti begini, Tuhan juga takut memberikan lebih buat kamu. Amin. Pekerjaan yang sekarang aja masih gaji UMR, udah gak punya waktu sama Tuhan. Pekerjaan masih gaji UMR, terus bilang gini, sorry gak punya waktu sama Tuhan. Itu karena cara berpikir kita salah. Saya ini ada karena Tuhan, pekerjaan saya itu ada karena Tuhan. Pak kalau saya tinggalkan toko saya kan ramenya hari Minggu, kalau saya tinggalin nanti omset saya berkurang. Tuhan yang kasih pembeli loh buat kamu. Kamu akan dicari Tuhan kok. Orang akan cari kamu kok untuk bisnis gitu. Kenapa ya? Banyak orang dipanggil, tapi kenapa kamu yang dipilih ya? Banyak pembicara untuk pria di Jabodetabek nih. Entah kenapa ya orang masih cari kami gitu. Sampai heran kadang-kadang. Satu saja, kami ini bertanggung jawab. Kami nggak akan batalkan dengan sembarangan karena ada undangan di tempat lain yang lebih enak. Enggak. Amin. Ubah cara berpikir kita. Karena itu akan mengubah hidupmu. Pikiranmu nggak berubah, cara berpikir nggak berubah. Jangan harap hidupmu berubah. Amin.
Saya nggak marah, wajah begini masa dibilang marah. Ini lagi sebel aja sama beberapa. Ayo jangan gampang menyerah. Kamu tuh nggak boleh menyerah sama hidup. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak nak? Kita kenapa nggak boleh menyerah sama hidup? Karena Tuhan nggak pernah menyerah sama kita. Kalau Tuhan menyerah sama kita, udah pada mati kita semua nih. Pilek mati. Lalu ya, menyerah. Amin. Tensi naik dikit pingsan. Makan sedikit kolesterol tinggi. Enggak, Tuhan nggak menyerah kok. Tapi pikiran kita perlu dibaharui terus-menerus. Yang kedua, kenapa gambarnya sendal? Suka-suka saya tuh sendal saya. Orang kenapa sih gambarnya sendal? Suka-suka saya, nggak ada maknanya sih, tapi ya senang aja pas foto, bagus juga sendal saya. Yuk kita baca Matius 12 ayat 35, 3, 2, 1. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahan yang jahat. Hati yang benar itu ternyata gini, hati itu tempat pikiranmu. Hati-hati ya. Makanya apa yang kau pikirkan pasti kau simpan dalam hati. Satu kali kamu akan keluarkan itu. Hati-hati perbendarahannya ya. Apa yang kau taruh, apa yang kau tanam, pikirkan. Jangan suka dengarkan cerita-cerita orang yang gak ada kebenarannya. Betul-betul. Saya tuh paling tidak berespon kalau orang datang udah ceritain orang. Kelihatannya baik sih tapi sebenarnya saya menolak. Ya cuman gak bilang sorry ya, tutup mulutmu kan gak bisa begitu kan, kurang ajar. Ya maunya sih gitu ya. Dosa tuh, diam. Nah, saya biasanya cuekin aja. Saya enggak, sebab kalau saya terima, saya pikirin, itu jadi perbendaharaan saya loh. Saya bilang, sama Asa sama Lisa, berani ngomong sekarang. Jangan cuma tampungin omongan orang. Itu berbahaya kan? Karena nanti jadi perbendaharaan kita loh. Jangan. Kenapa kita harus berani berkata tidak? Amin? Amin ya? Karena itu akan jadi perbendaharaan kita nantinya. Dan satu kali itu akan kita keluarkan loh. Tunggu saja. Oh waktu baik-baik gak keluar. Tapi nanti pastikan kalau keadaanmu tidak baik, dia akan keluar kembali. Hati-hati. Yang ketiga. Sekali wajahnya udah susah-susah semua ya. Yuk kita baca 3, 2, 1. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Waktu baca ini ada yang ini enggak sih sebenarnya kepikiran, ternyata bukan hanya roh kita yang dibaharui, pikiran kita juga dibaharui. Artinya itu kita bicara, kelola pikiran kita. Amin. Supaya kamu punya pikiran yang benar, kelola dong pikirannya. Bukan begini, saya nggak mau pikirin itu, bukan. Kenapa banyak orang overthinking? Dia pikirin padahal belum terjadi. Karena begitu, dia nggak kelola pikirannya dengan benar. Ayo kamu datang sama dia, aduh nanti gimana kalau dia marah, nanti gimana? Belum dibikin udah mikirin yang belum bukan-bukan. Sampai satu kali bilang, siapa tahu kali ini ketika kamu ngomong dia bertobat. Yosua 1:8, janganlah engkau apa? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Betul ya? Janganlah kamu lupa apa katanya? Memperkatakan atau membaca? Berarti kita cukup nggak membaca saja? Kita ini udah merasa sehat ya, aku udah baca firman loh hari ini. Hei, yang Tuhan mau tuh perkatakan firman. Orang yang memperkatakan pasti membaca. Orang yang baca belum tentu memperkatakan. Yang Tuhan tuntut gini, ayo perkatakan firman yuk. Bagaimana mau dikatakan, dibaca juga enggak. Pertanyaan lagi, kenapa kita harus baca firman? Kalau cara berpikir kita salah, saya kan orang Kristen Pak. Saya harus baca firman. Kalau enggak nanti saya kerja, ditabrak mobil. Siapa yang bilang begitu? Saya enggak doa hari ini Pak, makanya enggak heran banyak masalah di lampu merah masalah. Saya tabrak lampu merah, saya ditangkap polisi. Iya lu nabrak, bukan karena doa. Enggak doa. Kamu doa tetap aja nabrak lampu merah ditangkap polisi, pastilah. Amin ya. Tetapi renungkanlah itu
siang dan malam. Apa akibatnya? Supaya, ingat ya, kalau ada kata supaya ada tujuannya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus di dalamnya, sebab demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Cara mengelola pikiran kita adalah begini. Ini salah satu, jangan lupa memperkatakan firman. Amin ya. Kalau kamu ketemu orang, perhatikan deh kalau dia kaget, apa yang keluar dari mulutnya? Setan, oh itu masih bagus. Ada yang orang kalau keluar tuh alat kelamin yang ngomongin. Oh, iya. Berarti itulah yang ada dalam pikirannya. Reaksi ini itu nggak bisa kita rekayasa. Nanti ya kalau gue ditabrak mobil, saya akan bilang puji Tuhan, nggak bisa. Nanti kalau saya dibentak-bentak orang, saya bilang haleluya, nggak bisa. Itu soal perbendaharaan apa yang ada di dalam kamu. Kalau kosong, ya nggak ada yang keluar. Kalau isinya yang jahat, yang kotor, yang najis, itulah yang keluar. Kapan kita isi? Sama. Waktu kamu bilang gini, nyesel gue kawin. Memperkatakan toh, nyesel gue sama dia. Tahu begini, gue gak mau begini. Kenapa dulu? Perkataan itu akhirnya menjadi perbendaharanmu. Gak heran begitu konflik, nyesel gue kawin. Ganti dong perbendaharaan itu. Amin. Kelola pikiran. Ayat yang terakhir. Filipi 8-9. Yuk kita baca 3, 2, 1. Jadi akhirnya, tahu artinya akhirnya? Dari semua itu dikatakan saudara-saudara, semua yang benar. Apa itu yang benar? Yang benar itu apa? Firman, bukan yang baik ya. Tuhan gak suruh semua yang baik loh, karena yang baik belum tentu benar. Semua yang benar, yang sesuai firman. Semua yang mulia, kira-kira yang mulia itu apa? Kurang ajar loh, kira-kira mulia gak sih? Keren deh kamu. Apalagi? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Apa itu yang manis? Brownies manis, teh manis? Bukan. Semua yang bikin orang itu bikin kita tersenyum gitu loh, manis itu. Makanya senyumlah, karena senyum itu tanda kamu bersuka cita. Amin. Tanda kamu bersyukur. Semua yang sedap didengar, halo, yang sedap didengar, bukan gosip, bukan ngomongin orang lain, bukan cerita-cerita, apalagi menebarkan gosip ke orang lain. Tahu ya sekarang ya, setelah pelayanannya jadi sibuk kita ini nggak punya waktu. Jangan dengerin tuh. Yang nggak punya waktu lu, kami punya waktu, saya punya waktu. Jangan dengerin. Ingat prinsipnya, semakin diberi banyak, dituntut banyak. Itu firman. Ya wajar, setelah pelayanan jadi waktunya makin sedikit, ya wajar itu. Yang nggak wajar lagi nih, setelah pelayanan gue nggak punya waktu ya. Itu nggak wajar. Justru harusnya gini, karena kita ada tanggung jawab, maka kita beri tanggung jawab. Ada pengorbanan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semua itu. Kata pikirkan itu dalam bahasa Yunani disebut logizomai. Logizomai itu artinya gini, inventarisasi semuanya. Kalau kamu pikirkan berarti begini, adakah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang ada, semua yang suci, yang manis, dan seterusnya ada dalam pikiran kamu enggak? Jadi bukan disuruh pikirkan, kamu renung gitu enggak. Inventarisasi di dalam diri kamu. Betul nggak ya semua yang benar itu ada dalam pikiran saya? Betul nggak ya semua yang mulia itu ada dalam pikiran saya? Atau saya pilih-pilih nih? Atau campur sama yang najis? Itu harusnya jadi pikiran kita. Waktu saya bilang gini, pikirkanlah semua itu kata Paulus, inventarisasi itu. Ada nggak dalam pikiran? One on one nanti kamu belajar ini. Coba inventarisasi. Ada nggak yang mulia ya? Ini telinga saya ini banyak dengar omongan yang nggak benar nggak ya? Atau saya mengalirkan kepada yang lain nggak benar nggak ya? Hati-hati loh. Ya nak, udah selesai nak, gak usah pakai tanda-tanda gitu lah, pakai garuk sana, garuk sini, ini selesai, ini terakhir ya. Ayat 9 sebagai ayat kunci. Dan apa yang telah kamu pelajari terus, dan apa yang telah kamu terima terus, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, kata Paulus padaku. Ini ya, Paulus bilang begini, apa yang kamu pelajari,
kamu sudah terima, kamu telah dengar, kamu sudah lihat dari aku katanya. Dia bilang apa? Lakukanlah itu. Apa yang hari ini kamu sudah dengar dengan apa yang saya sampaikan tentang firman. Kamu lihat, kamu dengar. Yang sudah diajar. Pak, Bu, pulang dari tempat ini dibikin. Amin. Supaya kita nggak hanya terjebak datang ke gereja dengar firman, habis itu pulang, enggak. Tapi lakukan. Ayo katakan bersama-sama, lakukan. Amin ya. Karena masalah kita itu sebenarnya adalah, masalah kita bukanlah masalah kita, tapi pikiran kita. Untuk itu makanya begini, mulai hari ini putuskan, ini yang akan ada dalam pikiran saya. Semua yang enggak di sini saya enggak mau pikirkan. Mau enggak gitu? Kalau kamu mau standar Tuhan. Jangan suka terima orang yang ngomongin orang lain. Jangan suka terima tuh. Tanpa kamu sadari dia sedang meracuni hidupmu sendiri. Amin. Tapi gimana Pak? Namanya kita kasih. Bacalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Betul? Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Betul ya? Jangan. Kalau udah ada gosip gitu, aku mau bilang ya, waktu kamu memutuskan ini yang terjadi, temanmu sedikit. Tapi lebih bagus sedikit tapi berkualitas. Daripada punya banyak, bikin kita hanya jatuh dalam ini. Jangan takut kehilangan teman. Takutlah kamu kehilangan akan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak pernah tidak setia sama kita. Dia tetap setia sama kita. Amin. Jangan pernah takut loh. Saya sama istri gak punya banyak teman hamba Tuhan. Tapi saya pastikan hamba Tuhan yang kami kenal keren. Oh dia bukan cuma pintar khotbah. Kami lihat hidupnya. Dan kami bisa belajar dari hidupnya sebagai hamba Tuhan. Ya, kamu bilang, Pak bisa nggak undang di sini? Kalau cuma undang bisa. Karena semua hamba Tuhan kalau diundang, dia butuh PK. Kita bisa lakukan itu. Tapi kita nggak lakukan itu karena kita bukan cari yang itu. Kita cari yang ini. Apa itu yang ini? Semua yang benar yang dia sampaikan. Semua yang mulia, yang adil. Supaya nanti ketika kita dengarkan, kita bisa inventaris itu dalam pikiran kita. Dan habis itu, kita bisa lakukan itu dalam kehidupan. Bagaimana mungkin kamu akan melakukan seorang hamba Tuhan yang khotbah, kasih istrimu, ya, sementara dia benci sama istri. Gimana kamu lakukan itu? Nunduk-nundukmu saya tahu. Pertama, karena kamu udah ngerti. Yang kedua, karena kamu udah bosan dengarnya. Kami di sini, kalau khotbah ya kayak gini lah ya. Jadi kayak saudara, kayak ngomong sama anak-anak lah gitu ya. Karena kami juga di sini bukan sekedar gembala. Jadi ini ada rekan kita hari ini bersama kita ibadah. Amin. Jadi pastikan pulang dari tempat ini. Pikiran saya tuh nggak mau lagi deh yang nggak benar. Kalau cuman baik tapi nggak benar, nggak mau dah. Kamu pasti berubah. Jangan sampai perjalanan kekristenanmu tuh nggak menghasilkan apa-apa loh. Amin. Oh saya pelayanan. Ini bukan pelayanan, ini pekerjaan pelayanan. Tugas-tugas pelayanan ini. Pelayanan sesungguhnya bukan di sini, di luar ini. Keluargamu, betul? Tolong juga ya teman-teman, gara-gara keluarga jangan hilangkan tanggung jawab ya. Amin. Kalau izin, kabarin dong. Supaya kita nggak berpikir aneh-aneh. Nggak kasih kesempatan buat iblis. Gak apa-apa, sorry bro, kayak gue kan, sorry ya saya nggak bisa hadir, saya lagi nginap di Hotel Hilton, nggak apa-apa kan, biasa aja itu. Emang kenyataannya nginap di sana. Si Daniel yang ngomong, cie Hilton, Hilton di Palem, bukan Hilton yang di kota, yang di Palem yang murah. Ngerti ya? Gak apa-apa, kenapa sih kita takut jujur? Hari ini ya, orang gak bener berani ngomong loh. Kita yang bener diam-diam aja gitu. Udah dong. Sorry ya, menurut aku yang kau bikin itu salah. Gak apa-apa kan? Jangan diam, Tuhan jamah dia, bicara sama dia. Dia butuh mulutmu. Orang lain lagi butuh mulutmu, bukan butuh doamu. Masalah kamu di situ. Gak usah pakai doa, Tuhan jamah dia jamah. Roh Kudus manifestasikan kuasamu. Saya yakin ya kalau Roh Kudus bisa ngomong, pemalas, lu yang harus pergi suruh-suruh gua. Itu kan temanmu, itu sahabatmu. Amin, Rizko.
Iya nggak perlu. Sisko ini aduh. Perjuangannya banyak. Betul. Tapi kalau dia nggak ubah cara berpikirnya, seumur hidup dia berjuang untuk sesuatu yang nggak penting. Dulu kalau tanya dia tuh, Pak saya ke Bali nggak? Saya bilang jangan lo ke Bali. Tapi kan nggak nanya. Pergi sendiri. Karena dia perginya sendiri, pulangnya juga sendiri. Coba dia nanya, kita bisa diskusi ya. Janganlah menurutku nggak usah. Jauh dari keluarga tuh nggak baik. Ya, tapi di sini ada berkatnya. Saya percaya di sini ada berkatnya. Lebih bagus berkat sedikit tapi dekat sama keluarga. Daripada berkat banyak, lu jauh sama keluarga. Kenapa? Dosa 24 jam mengintip kehidupan. Amin. Pulang lakukan. Amin. Berubah. Cara berpikir kita dulu dirubah. Supaya cara berpikir kita berubah, nggak ada jalan lain. Penuhi pikiranmu sama firman. Amin ya. Kita nggak di sini nggak dihajar untuk hafal firman, nggak. Perkatakan firman. Kamu boleh hafal, tapi kalau nggak diperkatakan, itu hanya nanti cuman tulisan-tulisan yang kamu baca seperti syair. Tapi kalau kamu perkatakan dengan otoritas, kamu tuh raja kecil, bisa memperkatakan itu. Amin. Kapan terakhir memperkatakan firman? Hah? Paling suka kan itu, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin kalau yang itu ya. Itu ayat, itu nggak salah juga. Tapi coba perkatakan yang lebih lagi gitu. Amin. Kalaupun aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku pun mati. Siap-siap. Enggak lah ya. Orang justru yang pengen cepat pergi itu malah lama tinggalnya. Amin. Yang diam-diam itu justru yang akan pergi duluan ya. Lalu kita mulai memperkatakan. Coba deh perkatakan. Saya yakin nanti keadaan kita pasti berubah. Amin. Saya dorong semua 1 bulan ini kita bicara tentang itu ya. Disiplin the mind. Jadi tolong Bapak Ibu pastikan hadir. Supaya temukan lagi hal-hal baru. Amin. Saya udah tahu Aling udah pusing. Apalagi yang mau dikhotbahin ya. Dia udah mikirin kan. Sebenarnya slide-nya ada 15 lagi, cuman saya nggak teruskan. Nanti dia udah nggak mau. Tapi saya yakin dia punya kekayaan. Hikmat, amin ya. Perjalanan Aling itu kami tahu. Dari waktu dia segini kan masih ingat ya. Maksudnya masih kecil bagaimana dia berjalan dalam perjalanan rohani. Sampai hari ini sangat appreciate buat kami. Berani terobos. Orang ini kan paling nyaman. Nyaman sekali. Gaji tiap bulan ada ya toh. Ya kan? Udah dihitung, oh, ini ke sini, lewat sedikit nggak berani. Sekarang mereka belajar terobos. Dengan cara apa? Ada orang-orang susah yang datang, mau nggak mau kan, nggak bisa ditolak, nggak bisa ditengking. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya. Itu sebabnya nggak berani ditengking-tengking. Makin diusir makin sering datang, ditolak 1 malah datang 3 ya kan. Puji Tuhan. Kamu jangan, cara Tuhan bekerja itu beda sama cara bekerja kita. Ya, waktu Tuhan tetapkan jadi banyak bapak buat banyak orang. Aduh sampai hari ini pusing kita. Tapi lagi-lagi itu panggilan. Gak bisa ditolak. Sampai Tuhan bilang, cukup Gideon. Tapi gak ngomong-ngomong sampai hari ini. Malah ngomong sama istri saya, cukup. Tuhan memberkati kita semua.